Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, sampailah kita pada kajian yang ke-11 dari kajian meniti jalan insan muttaqin. Pada kajian yang 11 ini masih membahas tentang bagaimana menumbuhkan keimanan di dalam hati ya. Ini merupakan bagian yang kedua. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, pastikan Anda itu benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian-kajian sebelumnya. Sebab secara prinsipnya setiap kajian demi kajian yang saya sampaikan di sini ini merupakan kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya, tentunya sesuai nomor urutnya. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui ya, setengah daripada sifatnya akal pikiran tersebut adalah di mana akal pikiran tersebut selalu memiliki kecenderungan untuk mencerna, yaitu mencerna berbagai informasi atau khobar yang diterimanya. Maka kecenderungan mencerna oleh akal pikiran inilah yang dimaksud dengan hukum nakliyah di atas ya. Sedangkan proses mencerna oleh akal pikiran itu sendiri, inilah yang disebut berpikir ya. Jadi dapat disimpulkan, berpikir ini adalah satu proses mempertimbangkan dalam rangka mencari kebenaran dari khobar-khobar atau informasi-informasi yang diterima oleh akal pikiran itu sendiri ya. Sedangkan sarana penentu ya, sekaligus sarana penimbang dari proses mencerna dan mempertimbangkan itu sendiri adalah, yaitu tidak lain hukum akliyah dan hukum adiyah di atas ya, yang menjadi karakter daripada akal pikiran itu sendiri. Para saudaraku sekalian, secara prosesnya ini pada umumnya sebuah kebenaran yang didapat melalui khobar, melalui informasi tersebut, ini akan tersingkap oleh akal pikiran, tentunya setelah mengalami mekanisme uji kebenaran melalui metode hukum akliyah dan hukum adiyah di atas ya. Maka dapat diketahui secara esensialnya keberadaan khobar atau informasi tersebut adalah untuk merangsang hukum akliyah dan hukum adiyah akal pikiran manusia untuk melakukan uji kebenaran yang manifestasinya atau perwujudannya adalah dalam bentuk mencerna atau memikirkannya. Dan secara keseluruhannya, jika dikatakan bahwa sesuatu itu benar menurut akal pikiran, otomatis maksudnya adalah kebenaran tersebut telah melalui proses uji kebenaran oleh hukum akliyah dan hukum adiyah akal pikiran itu sendiri ya. Maka memiliki kejelasan hukum adiyah atau hukum sebab akibatnya serta memiliki kejelasan hukum akliyahnya ya, maksudnya tidak bertentangan dengan hukum akal pikiran yang logis itu sendiri, otomatis segala sesuatu itu akan sangat dibenarkan oleh akal pikiran ya. Para saudaraku sekalian, pernyataan 2 ditambah 2 itu sama dengan 4 pasti akan sangat dibenarkan oleh akal pikiran ya. Dan sebaliknya 2 ditambah 2 sama dengan 10 pasti akan sangat ditolak oleh akal pikiran tersebut ya. Kenapa? Karena dari sisi hukum akliyahnya, pernyataan 2 ditambah 2 sama dengan 4 tersebut adalah sangat dibenarkan, sangat bersesuaian dengan hukum akal pikirannya. Dan secara hukum adiyahnya ya, ini pun tidak dapat ditolak karena faktanya 4 itu memang berasal dari 2 ditambah 2 ya.
Ya, ini yang dimaksud dengan kejelasan daripada hukum akliyah dan hukum adiyah akal pikirannya. Dan perlu diketahui para saudaraku, untuk membuat hukum akliyah dan hukum adiyah akal pikiran tersebut ini dapat menerima atau dapat membenarkan segala sesuatu yang ingin dibenarkan oleh kedua hukum akal pikiran di atas, ya, maka dapat dilakukan dengan dua cara, atau dapat pula dilakukan dengan salah satu dari kedua cara tersebut, ya. Yang pertama adalah dengan cara membuka akal pikiran itu sendiri untuk memahami hubungan sebab akibat, ya. Hubungan adiyah maksudnya, secara hukum adiyah, dari asal mula adanya kebenaran yang dimaksudkan agar dibenarkan oleh hukum akliyah dan adiyah itu sendiri, ya. Cara seperti ini disebut dengan pengajuan pembuktian logis, ya. Dan cara yang kedua adalah dengan cara memaksa akal pikiran itu sendiri untuk membenarkan satu kebenaran yang dimaksudkan agar dibenarkan oleh hukum akliyah dan adiyah di atas, yaitu dengan cara mendemonstrasikan kebenaran itu sendiri di hadapan hukum akliyah dan adiyah akal pikiran, sehingga pada akhirnya akal pikiran tersebut tidak memiliki pilihan lain selain mau tidak mau harus membenarkannya. Dan cara seperti inilah yang disebut dengan pembuktian demonstratif, ya. Ya, istilah ini mungkin saya yang memberikan, ya, para saudaraku sekalian. Nah, sekarang marilah kita bahas secara lebih terperinci dari kedua pembuktian di atas, ya. Yang pertama ini pembuktian logis, ya. Para saudaraku sekalian, yang dimaksud pembuktian logis adalah upaya membuka alam pikiran seseorang dengan cara memberikan berbagai penjelasan baik secara akliyah maupun adiyah, ya. Tujuannya agar akal pikiran orang tersebut ini dapat melihat kebenaran dari sesuatu yang sedang dibuktikan, ya, sehingga dapat menerima atau dapat membenarkannya, ya. Keberhasilan pembuktian logis tersebut ini dapat diukur di mana sesuatu yang sedang dibuktikan tersebut kebenarannya menjadi sangat logis, sangat masuk akal. Tentunya menurut hukum akal pikiran itu sendiri, ya. Seperti logisnya keberadaan ruh yang tidak terlihat di dalam diri manusia. Pada dasarnya ruh di dalam diri manusia tersebut ini sangat tidak dibenarkan oleh hukum akliyah dan hukum adiyah akal pikiran, ya. Secara akliyah ruh tersebut sama sekali tidak terlihat dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Maka tentu saja ini pasti akan ditolak oleh akal pikiran yang bersifat akliyah di atas, yang bersifat realnya. Tetapi ketika dibuat semacam perbandingan antara jasad yang hidup dengan jasad yang mati, ternyata antara kedua jasad tersebut nyaris tidak ditemukan perbedaan sama sekali. Tetapi yang menjadi pertanyaannya barangkali, kenapa semua organ tubuh yang ada pada jasad yang hidup ini semuanya berfungsi, sedangkan semua organ tubuh pada jasad yang mati justru sebaliknya tidak ada yang berfungsi, ya. Dari perbandingan tersebut, hukum akliyah akal pikiran, ya, maksud saya dari perbandingan tersebut, ya, hukum akliyah akal pikiran ini pasti dapat membuat satu kesimpulan bahwasanya pasti ada sesuatu, ya, yang ada di dalam diri jasad yang hidup yang pastinya itu tidak dimiliki atau tidak terdapat pada jasad yang sudah mati di atas. Dan sesuatu itulah yang disebut ruh di atas, ya. Nah, dari pembuktian seperti ini, pada akhirnya hukum akliyah akal pikiran tersebut ini dapat membenarkan bahwa ruh itu pasti ada. Bahkan ia akan berkata mustahil jika ruh tersebut tidak ada, ya. Kemudian dari sisi hukum adiyahnya, kenapa jasad yang hidup tersebut dapat melakukan berbagai aktivitas, sedangkan jasad yang mati justru sebaliknya, ya.
pada akhirnya pasti dapat disimpulkan dengan kesimpulan yang sama seperti di atas ya. Ya, ini patut kita renungkan ya para saudaraku. Kemudian yang kedua, ini pembuktian demonstratif ya. Yang dimaksud pembuktian demonstratif ini adalah upaya membuat akal pikiran membenarkan sesuatu dengan cara mendemonstrasikan kebenaran sesuatu tersebut ya. Sehingga pada akhirnya akal pikiran tersebut tidak memiliki pilihan lain selain harus membenarkan kebenaran sesuatu yang didemonstrasikan di atas ya. Ini pembuktian secara demonstratif ini sebenarnya sering dilakukan oleh para nabi dan rasul ya, ketika mereka mendakwahkan ajaran mereka. Yang ini yang dikenal dengan istilah mukjizat ya. Jadi mukjizat ini pada prinsipnya adalah pembuktian kebenaran secara demonstratif ya. Kita kembali pada pokok bahasannya. Seperti ketidakpercayaan seseorang terhadap adanya arus listrik yang tidak terlihat misalnya pada sebuah kawat. Tetapi setelah didemonstrasikan kepadanya, pada akhirnya ia pun membenarkannya. Ya. Para saudaraku sekalian, seorang yang bodoh yang tidak pernah tahu hal ihwal kelistrikan, bahwa sebuah kawat itu akan mengandung arus listrik jika dihubungkan dengan power listrik dan akan mengakibatkan tersetrum jika memegangnya tentunya ya. Kemudian diberikan penjelasan kepada orang tersebut bahwa sifat-sifatnya setrum tersebut adalah seperti ini dan seperti itu jika kawat tersebut disentuh ya. Tetapi ia tetap saja tidak mengerti dan tidak mempercayainya. Lantaran ia tidak melihat seperti apa arus listriknya. Bahkan menurutnya tidak ada perbedaan sama sekali dengan kawat-kawat yang lainnya yang tidak berisi arus listrik. Ya. Kemudian ketika didemonstrasikan kepadanya dengan cara menyentuhkan kawat yang berisi arus listrik tersebut pada binatang tertentu misalnya. Dan pada saat itu ia melihat dengan nyata seperti apa reaksi binatang tersebut setelah disentuhkan dengan kawat yang telah dihubungkan dengan strum tersebut ya. Maka melihat kenyataan tersebut, pastilah akal pikiran orang yang bodoh tersebut langsung mempercayai maksudnya kebenaran adanya arus listrik yang terdapat pada kawat tersebut. Walaupun akal pikirannya tersebut ini sama sekali tidak memahami hal kelistrikan dan arus listriknya. Tetapi lantaran telah menyaksikan pembuktian secara demonstrasif di atas, bahkan secara langsung ya, pada akhirnya akal pikirannya pun ini tidak memiliki pilihan lain selain mau tidak mau harus membenarkannya. Maka inilah yang dimaksud dengan pembuktian demonstrasif tersebut ya. Para saudaraku sekalian, untuk memulai sebuah agama ya, agama apapun, yang paling pertama dan paling utama harus dilakukan adalah menanamkan prinsip-prinsip keimanan di dalam hati, yaitu menanamkan keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa ya. Setengah daripada qaul ulama mengatakan awwalu dini ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal atau beriman kepada Allah, pada Tuhan ya. Karena keimanan inilah yang menjadi landasan utama di dalam beragama tersebut ya. Dan keyakinan atau iman itu pula lah yang akan membentuk kesadaran untuk melakukan hubungan dengan Tuhan yang telah diyakini atau telah diimaninya dalam bentuk perbuatan-perbuatan taat pada apa-apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tanpa adanya landasan keimanan tersebut, ini otomatis amal-amal ketaatan yang dilakukannya, yang katanya melaksanakan perintah Tuhan ya, ini otomatis tidak akan memiliki nilai sama sekali. Kenapa seperti itu? Sebab ia tidak tahu kepada siapa dan atas dasar apa ia melakukan berbagai ketaatan tersebut ya. Dan
pentingnya membangun fondasi agama tersebut ini digambarkan dalam kitab Aqaidul Iman, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilaihi bistiqanihi. Yang pertama-tama diwajibkan atas setiap insan ini adalah bermakrifah atau beriman kepada Tuhannya dengan teguh, ya. Para saudaraku sekalian, telah disampaikan sebelumnya, ya, bahwasanya iman itu adalah keyakinan hati yang membutuhkan sandaran berupa tasdik. Nah, maksudnya pembenaran akal pikirannya. Di samping pembenaran oleh zaukon tentunya, oleh rasa. Untuk menumbuhkannya, ini otomatis dibutuhkan pembenaran oleh akal pikiran itu sendiri. Ya, dengan demikian maka dapat kita pahami alangkah penting dan besarnya peranan akal pikiran tersebut ini di dalam menumbuh kembangkan keimanan di dalam hati, ya. Maka sebagaimana dawuhnya disebutkan, ad-dinu huwa aqlun wala dina liman la aqlalahu. Agama itu hanya bagi orang-orang yang berakal dan tidak beragama bagi orang yang tidak berakal, ya. Seorang yang nyata-nyata sudah tidak lagi berfungsi akal pikirannya, seperti kondisi yang terjadi pada orang-orang gila misalnya, mohon maaf ya. Mereka yang sudah nyata-nyata gila di atas, ini otomatis dianggap sebagai orang yang tidak beragama. Dan tentunya tidak perlu lagi kita perpanjang melebarkan pembahasannya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak atau belum beragama orang yang tidak berakal di atas adalah di mana orang tersebut memiliki akal pikiran yang sempurna, tetapi tidak digunakannya untuk memahami prinsip-prinsip agama, terutama soal keimanan yang diakuinya sebagai keyakinannya. Terutama ini tidak digunakan untuk berpikir tentang hal-hal yang bersifat pokok, seperti memikirkan masalah-masalah ketuhanan melalui ciptaan-ciptaannya, ya. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fi zatihi. Pikirkan olehmu apa yang Allah ciptakan, dan jangan sekali-sekali kamu berpikir tentang zatnya. Ini kita nggak akan mampu, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih detail lagi. Para saudaraku sekalian, berpikir dan memikirkan bukti-bukti adanya Tuhan, ya. Ini adalah gerbang pertama di dalam usaha menanamkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebab dengan pemikiran yang didaya gunakan itulah seseorang dapat dihantarkan pada satu kesimpulan bahwasanya mustahil Tuhan itu tidak ada. Ini sebagaimana firman Allah ya dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 ya. Apa may ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengerti? Adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad dengan sebenarnya itu sama dengan orang-orang yang buta? Sesungguhnya hanya ulil albab yang dapat memahaminya. Siapa itu ulil albab? Yaitu mereka orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya, ya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau berpikir untuk memikirkan kebesaran Tuhan ini diibaratkan seperti orang yang buta. Sedangkan mereka yang mau berpikir, maka mereka itulah orang-orang yang mampu melihat kebenaran. Mereka yang mau menggunakan akal pikirannya itulah orang-orang yang mau meniti jalannya para ulil albab, yaitu orang-orang yang cerdas di dalam berpikir, ya. Dan tentunya keadaan keduanya itu antara orang yang mau berpikir dan yang tidak mau berpikir, tentu saja keduanya ini tidaklah sama, bahkan amat jauh berbeda. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi Allah adalah orang-orang yang peka lagi bisu, yang tidak mau memahami sesuatu pun dengan akal pikirannya.
Ini patut kita jadikan renungan ya para saudaraku sekalian. Diberi kemampuan berpikir oleh Allah, tetapi tidak digunakannya untuk memikirkan kebesaran-kebesarannya. Ini merupakan sikap yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling jahat, disebabkan tidak mau memahami sesuatu pun dengan akal pikirannya tersebut. Ya. Orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, mereka itulah orang-orang yang tuli lagi bodoh, dan keadaannya itu tidak ubahnya ya seperti binatang ternak. Bahkan dikatakan ini lebih buruk dari binatang ternak. Ya. Kenapa? Sebab binatang-binatang ternak tersebut ini sudah sewajarnya tidak mau berpikir. Karena binatang-binatang tersebut memang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Lalu bagaimana dengan para manusia yang dilengkapi dengan kemampuan berpikirnya? Kenapa mereka itu justru tidak mau menggunakannya? Perhatikan firman Allah. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau memikirkan? Tidak, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 44 ya. Para saudaraku sekalian, orang yang tidak mau berpikir, maksudnya tidak mau mendayagunakan kemampuan berpikirnya, padahal Allah sudah memberinya kemampuan, pastilah ia akan selalu dalam keraguan pada keyakinannya sendiri. Dan orang yang seperti itu tidak akan mencapai kemantapan iman yang sempurna di dalam kehidupan beragama di dalam hatinya. Dan semoga Allah memantapkan keimanan kita semua hingga malaikat maut menjemput. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku sekalian, dalam konsep keimanan dinul Islam ya, yang menjadi pokok daripada iman itu ada dua ya. Yang pertama, percaya dan yakin terhadap ketuhanannya Allah. Dan yang kedua adalah percaya dan yakin terhadap kerasulan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sekaligus utusan Allah ya. Jika keyakinan terhadap adanya Allah tersebut telah tertanam di dalam hati, ini otomatis apapun yang datang dari Allah akan diyakini sebagai kebenaran yang mutlak. Dan perlu diketahui, kebenaran tentang adanya para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan datangnya hari kiamat serta qada dan qadarnya Allah, semuanya itu kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh ya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah, benarkah kebenaran tentang semua yang diuraikan di atas adalah benar dari Allah? Nah, untuk itulah dibutuhkan keyakinan atau iman terhadap kerusulan beliau, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara logis ya tentang masalah ini, baik tentang keimanan kepada Allah maupun keimanan kepada Rasul tersebut ya. Tanpa adanya keimanan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya, maka apapun yang datang dari Allah ini akan menjadi sesuatu yang diragukan.
Dengan demikian maka dapat diketahui kenapa beriman kepada ketuhanannya Allah dan kerasulan beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan pokok inti dari iman di atas. Dan karena itu perlu dipahami secara lebih tafsil hal ihwal tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya harus dipahami secara lebih detail, lebih terperinci ya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas secara tafsir atau terperinci nanti ya. Tentunya agar akal pikiran kita ini benar-benar dapat menerima dan dapat membenarkannya, dapat mentasdikkannya ya. Sehingga dapat dijadikan sandaran bagi hati untuk meyakininya atau mengimaninya ya. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan untuk kajian yang ke-11 ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar dapat dipahami dan dapat dimengerti ya. Sekaligus ini harapan kami mampu mengetuk hati kita semua untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.